Alright guys, kembali lagi bersama gue Rangga Wardana dalam channel The Trader's Note. Dan ini adalah video seri belajar forex, dimana di video kali ini gue akan men-sharingkan kepada kalian apa yang telah kita lakukan di VIP channel, yaitu minggu lalu ya, tanggal 22 Juni pada hari Senin itu terjadi market gap. Nah, market gap ini memang cukup sering terjadi, namun kita nggak akan pernah tahu kapan terjadi market gap. Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi market gap, dan bagaimanakah kita bisa mendapatkan profit atau keuntungan trading dengan sangat cepat ketika terjadi market gap. Dan itu terjadi biasanya sangat pagi sekali, yaitu ketika market open jam 5 jam 6 pagi Anda sudah harus bisa langsung memutuskan. Ini hanya bisa Anda lakukan kalau Anda sudah mengenal atau melakukan yang namanya pre-market analysis. Apa itu pre-market analysis dan bagaimana aplikasinya di market? Silahkan tonton di video berikut ini. Bagi Anda yang pemula dan ingin belajar mengenai forex, silahkan, saya ada playlist cukup lengkap mengenai belajar forex di sana. Silahkan Anda coba-coba. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link deskripsi di bawah dan bergabung di channel Telegram yang telah saya buat. Mari kita masuk ke konten materi. Ya, halo guys, teman-teman semua, selamat pagi. Ini adalah video daily vlog hari Senin, tanggal 22 Juni. Dan sekarang ini adalah jam 8.22 pagi. Nah, marketnya terjadi gap hampir di seluruh market. Dan kemarin saya ada incer gold untuk buy ya, dan dia beneran naik. Tapi saya tidak entry di gold, saya entry-nya di Euro New Zealand. Jadi, Anda perlu ketahui bahwa sinyal yang saya berikan itu, saya rencananya adalah saya bikin satu persatu, jadi satu. Saya akan pilih satu posisi yang menurut saya terbaik dan saya akan publish itu menjadi signal. Jadi kalau di daily vlog ini tujuannya adalah siapa tahu Anda mempunyai teknik entry yang baik ya, dan bisa saya deliver melalui watchlist yang saya berikan gitu. Karena bagaimanapun juga biasanya saya berikan signal satu, setelah satu signal tersebut berjalan let's say seratusan pips, SL-nya bisa digeser ke BEP atau Anda bisa take profit partial atau full, dan saya akan coba cari signal berikutnya. Nah, ini di gold. Ya, sekarang kita sudah mulai masuk ke konten materi, dan pada kesempatan kali ini sebelum saya menjelaskan mengenai transaksi di Euro New Zealand dan beberapa pair sebenarnya yang pada minggu lalu ya, awal 22 Juni minggu lalu hari Senin itu terjadi market gap. Nah, bagaimana kita bisa mengambil profit dari market gap tersebut? Tentunya Anda harus melakukan dulu yang namanya pre-market analysis. Nah, karena gap itu kan kita nggak ada yang tahu ya, bahwa di hari Senin pagi tahu-tahu ada gap. Nah, di situ kita bisa merespon dengan lebih cepat kalau Anda telah melakukan pre-market analysis. Apa itu pre-market analysis? Pre-market analysis adalah analisa terhadap market forex dari seluruh pair yang Anda perhatikan, atau Anda boleh bikin watchlist. Ya, biasanya kalau trader itu punya watchlist ya, dari 10 atau 15 pair yang dia perhatikan. Misalnya pair-pair yang penting itu kan biasanya Euro, GBP sama USD sama Jepang Yen. Nah, lalu Anda di cross aja jadi Euro USD, GBP USD, Euro Jepang Yen, GBP Jepang Yen, lalu Euro Aussie sama New Zealand, jadi Aussie USD, New Zealand USD, dan seterusnya. Dari situ Anda bisa bikin watchlist dan Anda bisa melihat, lakukan pre-market analysis. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama harus dilakukan adalah yaitu hari Jumat ya, ketika closing weekly candle. Jadi setelah closing weekly itu kan candlenya tutup untuk weekly, dia akan buka untuk hari Seninnya. Nah, jadi ada 2 hari kosong itu di Sabtu Minggu, kita bisa gunakan waktu tersebut untuk melakukan pre-market analysis. Jadi kita bisa prepare, yang dicari itu ada dua. Yang pertama adalah direction. Oke, direction dari market. Anda boleh punya bias terhadap market, bisa juga tidak punya bias ya. Direction bisa dilihat dari trend line, lalu level ya, level penting, key level, kita sebut key level ya, key level sama direction sama momentumnya seperti apa. Anda bisa melihat dari sisi stokastik ya, misalnya ada divergence atau tidak, seperti itu. Nah, dari sini kita bisa punya satu kecenderungan terhadap market. Misalnya gold itu, misalnya saya lihat bahwa dia trennya lagi naik, lalu ada pattern apa, ini tambahin pattern ya. Pattern ini biasanya chart pattern atau candlestick pattern. Kalau di weekly biasanya candlestick pattern itu cukup signifikan untuk menjadi trigger, bahkan bisa menjadi direction di daily chartnya, dan kita bisa mencari entry di H4 nya. Oke, nah sekarang saya ingin menjelaskan di Euro New Zealand yang pada minggu lalu di tanggal 22 Juni itu terjadi market gap. Nah, apakah saya tahu bahwa akan terjadi gap? Tentu tidak, gitu ya. Ketika pagi saya langsung lakukan setiap hari juga ketika marketnya tutup kan sekitar subuh ya. Lalu kita bangun subuh, kita lakukan lagi pre-market analysis, yaitu karena dia baru tutup daily chart dan dia baru buka daily chart baru.
Nah, ini dilakukan lagi pre-market analysis setiap pagi. Dan Anda perlu ketahui bahwa pre-market analysis tujuannya bukan untuk trading, tapi untuk melakukan cross check dulu terhadap market, apa yang bisa kita dapatkan. Jadi paling tidak Anda early in the morning itu Anda sudah tahu bahwa bagaimana pergerakan harganya secara direction, key level, momentum, dan pattern itu dari semuanya. Oke, nah lalu ini kita ambil contoh ya, kemarin di Euro New Zealand. Oke, saya ganti chartnya pakai Oanda karena biasanya yang lebih baik itu saya biasa gunakan Oanda sebagai data feed ya. Oke, kemarin itu ketika terjadi market gap itu sebenarnya, sorry, kita pakai FXCM. Nah, di sini ya, saya delete dulu. Ini ketika terjadi market gap. Lalu saya ambil trading, sell ke bawah, dan pada akhirnya saya close posisi di support yang ini. Kenapa di situ? Karena itu adalah key level. Ya, jadi beberapa kali kena, dan akhirnya dia naik. Intinya, sebelum saya masuk posisi, saya sudah melakukan yang namanya pre-market analysis gitu. Oke, sekarang kita lakukan ulang pada saat itu ya, sebelum terjadi market gap. Nomor satu yang perlu kita lihat adalah trend dan level ya. Jadi contoh, di Euro New Zealand ini kan jelas ya bahwa ini trennya turun. Oke, zigzag ke bawah, trennya turun, dan di tren turun tersebut kita bisa membuat ya level area pentingnya. Itu ini disebut support sebelumnya ya, yang berpotensi menjadi resisten. Anda lihat di sini dia menjadi resisten lalu dia turun. Artinya tren turun ini masih berlaku ya untuk Euro New Zealand. Oke. Lalu selanjutnya apa? Kita lihat dia pantulan dari bawah sini, apakah dia kena area support atau resisten yang kuat gitu ya. Dan ini terlihat kena juga. Jadi dia sebenarnya inilah yang membuat si Euro New Zealand itu sideways ya. Tren turun tapi tertahan dan dia sideways dulu di tengah. Lanjutnya mungkin dia akan melanjutkan tren turun kembali. Oke, itu dulu, lalu kita masuk ke H4. Nah, lalu di H4 ini Anda perhatikan ketika dia naik itu ada trend line lagi. Oke. Di mana trend line ini sudah ditembus ya, di break dan sudah di retest lalu jatuh. Jadi sini ada tren turun kecil. Oke. Untuk Euro New Zealand pada saat itu. Nah, artinya apa? Tren turun kecil ini mempunyai resisten kan di sini. Gitu ya. Dan kita bisa bikin trend line lagi di sini. Anda perhatikan di sini ada high yang kedua, kita bisa tarik dua titik tersebut menjadi garis, dan disinilah kemarin ketika terjadi gap gitu ya, saya lingkari bagian yang terjadi gap. Artinya saya mempunyai biasnya memang ke bawah karena dia trennya turun. Di H4 break trend line juga ada tren kecil di H4 dan resistennya di atas sini. Artinya pada area atas ini saya ingin melakukan trading sell. Nah, lalu ketika terjadi market gap pagi-pagi dilakukan pre-market analysis, saya langsung masuk ke chart kecilnya. Oke, kita mundurkan, kita cari ya. Nah, inilah yang terjadi market gap kemarin. Jadi directionnya saya udah punya arah ke bawah dan dia terjadi gapnya ke atas lagi. Nah, ini paling enak ya, ketika terjadi market gap, ingat bahwa gap itu sangat besar peluangnya jika terjadi gap up, dia akan ketutup gapnya. Jadi kalau gap up, dia akan peluangnya terjadi turun. Begitu pula kalau gap down, dia sangat peluangnya besar untuk langsung naik. Nah, tentunya jangan semua gap up Anda sell atau gap down Anda buy gitu ya, karena itu sangat berbahaya sekali. Pastikan Anda telah melakukan pre-market analysis. Seperti contoh di Euro New Zealand, saya telah melakukan pre-market analysis dan itu memang saya ingin mencari direction ke bawah dan kebetulan gapnya ke atas. Lalu saya kombinasikan dengan price action. Di sini contoh di M30 ya. Anda bisa perhatikan bahwa setelah terjadi gap up itu dia langsung membentuk inside bar. Jadi dia gap lalu inside bar. Candle berikutnya berada di dalam daripada candle tersebut. Dan ini dia tembus resisten. Artinya ketika bawahnya ini ditembus ya kembali, ini namanya false break. Jadi dia gap up tembus resisten lalu inside bar dan akhirnya turun ke bawah. Jadi dia false break dengan inside bar sehingga ketika ini turun dia berpeluang nutup gap dan saat itu terjadi ya dia akan melanjutkan
tren turunnya terus ke bawah. Kita tinggal lakukan take profit sesuai dengan pattern atau sesuai dengan support resisten yang Anda inginkan, dan disitulah kita bisa mendapatkan profit yang cukup cepat ya, karena kondisi ini dia drop 140 pips dalam beberapa jam saja. Jadi dari dari level entry ke sini ya, kalau ke paling bawah itu kurang lebih hanya 20 atau 30 bar di M30 gitu, tuh hanya 14 jam saja. Jadi nggak nyampe satu hari Anda bisa mendapatkan profit yang cukup signifikan di Euro New Zealand. Oke. Sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.